tantangan di film remake itu lebih besar karena karakternya itu udah pernah dimainin. Iya. Nah gimana caranya kita ngebikin karakter ini tetap sama tapi punya signature yang beda. Harus merasa nggak nyaman dulu, apalagi kita membuat karya yang udah pernah ada, apalagi sukses gitu. Kalau kita membuat karya cuma untuk mendompleng kesuksesan film sebelumnya, ngapain, nonton aja film sebelumnya. Kan banyak banget, bahasa gampangnya gini, banyak banget orang yang pengen, studio-studio besar yang pengen datang ke Indonesia untuk syuting. Mental. Iya, karena masalah birokrasi, karena masalah apa. Ini type harusnya my annoying. Annoying tapi sayang. Iya, betul. Slebeo. Bang, udah 500 ya? Ya boleh dah gitu. Annoying brother. Yes. Udah mulai nih? Udah. Oh, udah mulai? Udah mulai? Nggak baba. Oke, siap. Gak ada kuda-kudanya nih. Welcome, nah baru deh gitu. Welcome, masih bersama Ayu Utami, kita di Pop Bella Sign In. Ada 2 generasi aktor yang tampan-tampan. Oke, maksudnya lu lebih muda lagi dari gua. Iya, maksud gua Gen Z, lu Gen apa? Gua iniin lo gitu, maksudnya lu tua banget loh. Pak. Ini perlu introduction nggak? Bang Vino tuh Gen Vino Gebastian dan Christo Emanuel. Bang Vino ini Gen Alpha. Gimana Bang yang mewing? Gini. Gimana sih? Ya, gue gitu diajarin sama dia semua nih. Apa? Gini. Nah, gitu. Gue diajarin anak tetangga gue. Oh iya. Sekarang lagi tren tuh mewing. Skibidi. Kok skibidi kan enggak artinya ya? Ya, skibidi enggak. Gila. Oh, skibidi tuh enggak? Enggak, artinya enggak asik apa gimana gitu kan? Kalau nyolong makanan kalau nyolong makanan orang lain apa namanya? Skibidi. Bukan. Oh enggak. Fanum tax. Anjay. Jadi maksudnya enggak kata-kata itu dipergunakan pas kapan? Misalnya kayak skibidi. Skibidi itu lebih ke jelek sebenarnya, bukan tidak. Tapi kayak aduh. Oh, misalnya desainnya jelek gitu skibidi. Skibidi banget nih. Skibidi kayak kalau generasi gue mungkin Scooby-Doo ya. Gue tahu bisa. Itu kartun. Iya kan, Scooby-Doo sih. Betul. Yeah, sama generasi ya, iya, masih spokat gitu ya. Oh iya, sepatu spokat. Bonyok. Oh ini loser, cupu, tau gak apa? Nah itu udah sampai kapanpun juga. Enggak, Ohio. Oh gitu? Iya. Oh malah itu ya artinya? Gen apa tuh Ohio. Ohio gozaimasu. Bukan. Enggak, salah. Beda. Ohio. Annyeonghaseyo. Jauh banget. Ohio. Kita udah mulai ya? Udah. Oh iya, sorry. Gak apa-apa. Malah seneng jadinya. Tapi ngomongin Ohio gozaimasu atau apa sih annyeonghaseyo. Kan memang filmnya adaptasi Korea ya. Filmnya kan Annyeong Brother. Betul. Annyeong Brother. My annoying brother. Betul. Nah, ini kan bukan pertama kali lo bermain di film remake gitu. Kenapa tertarik sama terlibat di project ini? Kalau buat gue pribadi mau itu remake, mau itu original, mau fiksi ataupun mau biopik gitu filmnya, semua pertama kali jatuh cinta itu harus dari skrip dulu sih. Oke. Jadi kalau ada sebuah film remake-nya besar banget pun sekalipun sukses juga, kalau skrip adaptasinya nggak bagus ya gue nggak akan ambil juga gitu. Oh gitu. Jadi semua itu bergantung dari si skripnya. Iya. Lagi pula sekarang tuh industri film tuh nggak cuma di Indonesia doang, di luar pun tren remake kan seperti kayak looping ya. Tiba-tiba kayak misalnya sekarang yang naik drama atau enggak komedi atau enggak horor. Sama juga kayak adaptasi. Kenapa orang taunya remake padahal sebetulnya remake itu kan sebagai adaptasi ya. Banyak juga adaptasi dari buku. Betul. Kadang dari thread aja tuh apa thread ya? Thread itu kan juga apa yang viral di apa namanya di film. Padahal sebenarnya kita nggak tahu juga itu thread itu beneran atau enggak atau juga sebagian dari film juga gitu kan. Nah buat gue nggak terlalu peduli sama itunya sih. Tapi gimana caranya mau itu film remake, mau film itu original story, mau itu adaptasi dari buku, novel, apapun itu gitu. Ya kita bikinnya harus tetap bagus. Kita harus tetap bikin yang baik gitu loh. Karena mau bikin film remake sekalipun yang udah diworo-woro di film box office, kalau bikin yang nggak jelek penonton kita kan udah pinter ya. Udah pinter gitu. Jadinya ya kalau buat gue pribadi kenapa nggak ada masalah sih. Mau remake. Justru tantangan di film remake itu lebih besar karena karakternya itu udah pernah dimainin. Nah gimana caranya kita ngebikin karakter ini tetap sama tapi punya signature yang beda.
Jadi begitu orang nonton filmnya, orang akan ngelihat, iya ini sama, tapi kok udah lupa gitu sama karakter yang aslinya gitu. Iya benar-benar. Dan itu kejagoan dari si aktornya sendiri ya, untuk bisa membuat itu jadi buat dia gitu ya. Iya sebetulnya bantuan dari skripnya awalnya juga, dia gimana cara mengadapt ke menjadi lebih lokal, begini, gitu. Menjadi lebih lokal, lebih relevan untuk negara itu atau situasi karena di lokal negara itu bukan cuma karena masalah bahasanya gitu ya. Walaupun sebenarnya penonton kita tuh lebih seneng nonton yang tanpa subtitle, harus diakuin gitu. Iya. Jadi kalau nonton bioskop, aduh ada subtitlenya, mendingan dia nonton yang gak ada subtitlenya. Betul. Jadi gak 2 kali dicerna gitu. Iya. Faktanya seperti itu gitu. Bener. Kecuali penonton drakor, udah kebiasaan soalnya mata naik turun. Iya, bahkan lebih jago tuh. Kalau usah baca bawahnya lagi udah artinya. Karena udah hafal ya. Iya. Temen-temen gue banyak yang belajar bahasa Korea gara-gara nonton film Korea. Benar. Gitu. Cinca? Wayo. Nah, kalau ini kan CMIIW nih, berarti ini lo correct me if I'm wrong, Cemiu. Ini berarti film lo pertama yang remake, gitu kan? Oh iya lagi. Iya. Bener. Selain hidup dalam di remake ya? Kok hidup saya kenapa hidup saya di remake? Dibuat ulang hidupnya. Nah, berarti kan ada aktor sebelumnya nih tadi kayak Vino bilang gitu. Sementara film-film lo sebelumnya kan lo create your own inilah apa namanya? Karakter. Zingnya sendirilah gitu ya. Nah, itu gimana cara lo kayak kita beradaptasinya gitu? Terus WhatsApp. Enggak dong. Kan kita nggak kenal sama. Enggak kenal. Kalau itu keren banget itu ya. Lupa. Saya kira kenal ingetnya. Kalau itu itu justru yang menjadi menarik karena balik lagi ini adaptasi yang menurutku dari sutradaranya juga dari penulisnya tidak berusaha untuk membuat kopian gitu. It's not fotokopi gitu. But balik lagi it's a remake gitu. Ini its own take gitu. Jadi secara karakter juga kita diskusi banget untuk gimana membuat karakter ini sesuatu yang baru. Jadi justru technically it's agak mirip juga sama sebelum-sebelumnya yang aku membuat Zingku sendiri, karakternya bikin sendiri juga. Karena to be honest aku baru nonton filmnya itu, aku udah tahu filmnya dari lama. Cuman dulu belum nonton. Terus setelah baca skripnya baru nonton filmnya lagi. Dan di bagian-bagian karakter yang ada akunya yang versi sana tuh aku skip-skipin. Aku gak pengen nonton justru. Kayak aku gak pengen jadi kebawa gitu. I see. Dan akhirnya lebih seringnya malah diskusi sama Bang Vino, sama Mbak Dina sutradaranya. Gimana caranya membuat karakter ini tuh jadi lebih hidup gitu. Karena backstory-nya juga beda ya Bang. Sama yang di versi Koreanya. Yang di sini tuh kayak ada... di balik ceritanya lagi gitu. Gitu. Jadi ada bumbunya sendiri khusus untuk yang rempah-rempah versi Indonesianya gitu, rempah-rempah. Per karakternya tuh lebih detail gitu. Jadi semuanya tuh punya story-nya masing-masing. Terus lebih deep gitu. Dan beberapa yang aslinya tetap bagus, tapi kan ada plot hole atau ada lubang-lubang yang di film aslinya tuh bisa kita isi di sini gitu untuk bikin lebih rapet. Nah, kalau boleh tahu Krisno sendiri di sini perannya sebagai apa dan jadi apa gitu? Aku di sini berperan namanya Fauzan, berperan sebagai Fauzan. Fauzan ini jadi TTM-nya Jaya. TTM itu teman tapi musuhan. Gitu. Jadi kita kayak deket-deket tapi teman tapi maksa kayaknya. Iya, benar. Teman tapi maksa. Nggak pengen. Tadi kita tebak-tebakan apa jadi coachnya ya di sini? Bukan. Yang jadi coachnya itu adalah Kathleen Halderman. Dia adalah jadi Amanda. Yang di coachin ya si Kemal. Yang memerankan Sangga Yunanda. Gitu. Kadang-kadang kan penonton suka membandingkan dan kadang-kadang kan mereka juga suka mengeluarkan kritikan gitu. Nggak mirip nih ini. Mau itu adaptasi buku ataupun film sebelumnya. Kalau dari sisi aktor tuh menanggapinya gimana sih? Kalau dibandingin justru menurut gua harus. Harus merasa nggak nyaman dulu, apalagi kita membuat karya yang udah pernah ada, apalagi sukses gitu. Kalau kita membuat karya cuma untuk mendompleng kesuksesan film sebelumnya, ngapain? Nonton aja film sebelumnya. Tapi ketika kita membuat sebuah film ini baru, ada sisi sebagai tribute-nya gitu. Banyak banget orang Indonesia tuh yang memang yang tadinya yang orang banyak underestimate ngapain sih di remake. Tapi ada lagi kelompok yang jauh lebih besar lagi yang pengen itu gitu. Kayak misalnya
film-film saya sebelumnya gitu. Yang nonton tuh udah banyak banget di versi aslinya, bahkan di platform digital aja udah banyak. Tapi ternyata lebih banyak lagi orang yang pengen nonton, yang belum nonton gitu. Dan ketika itu di remake, pemainnya ini mereka lagi jadi lebih pengen nonton. Resonate soalnya ya sama situasinya. Nah jadi itu yang bikin membanding-bandingkan itu jadi harus perlu. Kalau enggak filmmakernya merasa aman terus, merasa nyaman, merasa udah di zona yang gue aman. Promo gue akhirnya nanti ya nggak usah terlalu berat lah karena udah dipromosin sama film originalnya, nggak bisa gitu. Justru menurutku sebuah industri yang sehat itu adalah industri yang memiliki kritikan dan masukan di dalamnya gitu. Kalau misalnya dalam sebuah industri semuanya isinya kayak pujian doang, justru itu jadi sesuatu yang dipertanyakan sih menurutku, kayak lah ini isinya kok nggak ada yang ngekritik gitu. Justru dengan ada kritikan, kalau kritikannya baik ya of course kenapa nggak kita dengarkan gitu. Jadi nggak apa-apa juga sih menurutku, sehat malah jadi. Dan masih ada juga yang beberapa yang salah mengartikan bahwa remake itu selalu remake film luar ke film Indonesia. Enggak, film kita untuk remake film Indonesia sendiri juga banyak gitu. Gundala juga remake, Pengabdi Setan remake. Jadi masih ada salah penafsiran gitu. Ini ada sedikit fun fact nih. Jadi kalau kita ngomongin film Korea Selatan, baik industri hiburannya lah gitu ya. Jadi revenue di tahun 2023 itu mencapai 1,2 triliun won atau 13 T rupiah untuk K-pop only. Dan 1,3 triliun won untuk film. Nah ini aku lansir dari Asian News Network. Fun fact. Nah berarti kan memang dukungan untuk industri hiburannya super gede banget di Korsel. Menurut kalian apa sebenarnya yang perlu diperbaiki di industri hiburan kita sendiri, at least bisa mengejar kayak di Korsel gitu, sampai film kita tuh benar-benar diterima luas gitu. Kalau menurutku secara serius banget ya. Iya, gue deg-degan gitu kayak gimana nih jawabnya. Nggak, tapi kalau ini pendapatku pribadi sebagai aku kan juga anak baru lah ibaratnya dibilang di industri dan sebagai anak awam, anjay anak awam. Aku melihatnya sih sebenarnya industri film Indonesia tuh industri yang sedang berkembang banget. Dan aku dulu fun fact juga, aku juga bisa membalas dengan fun fact juga. Fun fact-nya nggak fun sih, ini fact aja sebenarnya. Aku kuliah film juga. Nah aku dulu pas kuliah film itu reasonnya salah satunya gara-gara aku cinta film, aku pengen kerja di film dan aku melihat potensi perfilman Indonesia. Dan buktinya tahun ini penonton film Indonesia itu aja udah melampaui. Maksudnya ini udah terbanyak kita. Gitu, secara penonton gitu. Jadi menurutku yang pertama yang perlu diperbaiki ya dalam tanda kutip, itu adalah trust dari penonton Indonesia sendiri gitu. Dan yang aku melihatnya dari penontonnya juga dan dari sineasnya juga, kita kayak saling melengkapi gitu. Aku melihat perkembangan film Indonesia sekarang jauh lebih bagus lagi. Jadinya penontonnya juga tambah percaya gitu. Nah dari kepercayaan ini menurutku itu ada yang namanya kayak word of mouth lah bisa dibilang. Dan word of mouth itu kan bisa dari orang ke orang atau bisa dari orang ke orang tapi lewat media. Medianya ini bisa sosmed apa gitu. Nah semoga sih yang kuharapkan word of mouth yang dari media ini membuat film kita juga makin luas jangkauannya gitu. Karena kan bisa dibilang kayak tadi 1,3 T ya. 1,3 T kan film Korea itu karena ditonton gak cuma di Korea doang. Tapi di luar negeri juga. Nah itu yang kuharapkan sih, semoga dengan banyaknya film Indonesia yang sangat beragam ini membuat word of mouth-nya jadi nggak cuma word tapi world. Asik, wah gila. Keren banget. Itu bisa dibikin reels nggak nanti? Menteri Pendidikan. Bukan salah jawab. Nah kalau dari Vino sendiri, maksudnya lo juga udah di industri ini sangat-sangat lama gitu kan. Gitu. Dari mantan anak band metal gitu yang tiba-tiba jadi aktor. Sebenarnya benar kata Kristo, di tahun ini aja kita udah penonton film Indonesia itu udah melampaui jumlah penonton dari tahun sebelumnya. Dan ini rekor terbanyak sepanjang masa. Tahun ini 2004 bahkan baru sampai September. Dan Desember kita masih punya prime time dan mungkin akan lebih besar lagi gitu. Berarti kepercayaan penonton terhadap film Indonesia itu besar banget nih, lagi besar-besarnya. Bahkan film-film Hollywood yang box office, yang blockbuster pun lewat sama film Indonesia. Nah kepercayaan itu harus kita manfaatin sebenarnya. Yang paling pertama adalah ya bikin produksi film yang bagus, yang baik gitu kan. Nah penonton yang udah lagi ada,
kepercayaan yang lagi ada dan film Indonesia juga udah makin beragam ininya. Nah, supportnya nih, support untuk industrinya nih yang kayak Christo bilang yang harus dibuka seluas-luasnya. Ya. Paling gampang gini, kita kan di dalam negeri ini udah jadi tuan rumah sendiri nih. Ya. Gimana caranya kita tuker ilmu, tuker apa gitu kan? Kan banyak banget bahasa gampangnya gini, banyak banget orang yang pengen studio-studio besar yang pengen datang ke Indonesia untuk syuting. Mental. Ya, karena masalah birokrasi, karena masalah apa. Ya. Akhirnya ngambil di negara-negara tetangga kita. Ya. Begitu mereka syuting di sana dengan uang datang segitunya, mulai panik gitu. Padahal sebenarnya bukan masalah kita nyari untungnya doang di situ. Ya. Tapi transfer ilmu ketika mereka syuting di sini tuh penting banget buat kita gitu. Nah, remake yang dilakukan ini, saya pernah nanya sama produser saya, sebenarnya kenapa selain bisnis ya, remake itu apa? Karena mereka itu ngebuka jalur satu pintu lagi untuk berhubungan, bisa jadi joint production untuk apa? Seperti itu gitu. Iya. Ada komunikasi, membuka networking baru gitu. Antara dua negara dengan sinas-sinas itu, kita mau buat apa nih? Kita mau buat apa gitu? Thailand aja udah mulai banyak co-production sama Korea gitu. Yeah. Karena awalnya dari situ. Yeah. Akhirnya mereka bikin ini baru. Nah, kita ini baru mulai. Kita baru mulai. Jadi jangan dikira remake ini hanya sekedar untuk mendompleng, bukan. Kita tuh punya misi yang sebenarnya membuka pintu-pintu ini gitu. Ya masalah perizinan gitu. Yeah. Gak usah dari luar ya. Kita misalnya film Indonesia sendiri. Yeah. Kita mau izin di satu lokasi, riwahnya tuh susahnya minta ampun gitu, susahnya tuh minta ampun. Belum ada sistem gitu, kayak nggak ada sistemnya. Gitu. Nggak ada kayak buku putihnya atau apa istilahnya ya. Kayak gue pernah dengar cerita lo yang izin tapi ada preman di situ yang kayak ribet banget. Kok lama banget nggak syuting? Kayak misalnya gini Mbak, kayak kita izin di birokrasi yang paling tinggi nih. Yeah. Harusnya secara aturan itu akan efek dominonya akan sampai ke bawah gitu kan. Harusnya gitu, karena kita udah megang yang paling. Ini di setiap ini ada lagi biayanya, sampai ke bawah itu biayanya udah besar banget gitu, besar banget. Sementara penjualan film kita juga masih lokal gitu kan. Gimana caranya kita produser-produser itu nutupin ke situ gitu. Tapi kalau misalnya udah ada aturan yang jelas ini gitu dan semuanya dijaga, saya rasa sih hal yang paling bawah ya. Itu bisa jadi hal yang menguntungkan juga buat kita semua. Nanti mulai lagi kita ngomongin soal pajak tontonan, itu masih jauh banget deh. Kita mulai dari yang kecil aja gitu. Jadi karena memang menurutku ini kan balik lagi ya, yang kita mau besarkan kan film Indonesia. Ada kata-kata Indonesia di situ. Ya kan Indonesia kan dijalankan juga bukan kayak sama orang-orang film doang gitu. Ini kan ada orang di baliknya gitu. Nah, orang di balik itu yang menurutku butuh juga untuk nge-support kita. Simple deh. Aku beberapa kali pernah dengar dan aku pernah sekali juga ngalamin di mana kita syutingnya di tempat A ini yang punya siapa gitu ya. Ntar tiba-tiba lagi syuting bisa dibilang dari yang atasnya mau datang, jadi kita harus cepet-cepetin kelar gitu. Itu kan kayak ya gimana sistemnya tuh kalian gimana gitu, kayak gitu-gitu. Ntar misalnya udah hari udah mau dekat tiba-tiba nggak bisa, ternyata dari atas A-nya nggak bolehin gitu-gitu kayak. Ini kan sebenarnya bisa dihindari dari dibangunnya sistem. Dibikin misalnya mungkin cara penyewaannya atau mungkin dibikin tim sendiri untuk kalau misalnya ada penyewaan tempat segala macam gitu loh. Gitu. Tapi juga dari tim produksinya juga harus benar-benar punya sistem yang bagus juga gitu. Jangan sampai mereka pakai suatu tempat untuk syuting, apalagi tempat-tempat itu tempat-tempat yang yang benar-benar bersejarah, dilindungi. Masalah sampah aja nggak bener gitu kan. Syuting di situ sampah berantakan, jangan gitu juga. Kalau kita mau menghargain sesuatu ya kita juga harus melakukan yang sama gitu sih. Itu hal yang paling simpel sih. Yes. Serius banget ya? Kan pertanyaannya serius juga. Akhirnya. Jadi panjang ya? Akhirnya kita ngobrolannya cukup serius. Oke, baliklah, relax dikit ya. Kita ngomongin lagi, Knowing Brother lagi nih. Gitu. Christo, gue suka banget rumah lo. Oh enggak? Wah, kejauhan. Tiba-tiba, tadi kan main Knowing Brother. Suka banget rumah lo. Kok bisa? Cuma mau bilang slip dikit. Oke. Terima kasih.
Keseruan di balik syuting tuh seperti apa sih? Situasi syuting ketika syuting Annoying Brother tuh seperti apa sih? Jadi gue bangun rumah tuh tahun 2022. Ya. Lo jawab dulu tuh yang itu tuh ya. Oh iya. Dan ya cukup waktu yang lama ya dan menyenangkan. Anyway, yang rumah lo sangat Pisces itu ya? Rumah gue BM soalnya. BM. Ya, jadi pas syuting itu keseruannya macem-macem. Kayak misalnya gue selalu bawa board game ke lokasi, jadi gue main board game sama Bang Vino gitu. Gue yang bawa, gue yang ngajarin, yang kalah gue juga gitu kan. Nyebelin emang, maksudnya kan senior ngalah lah gitu. Kasian, aduh ya udah junior gue kasian. Lagi dia bawa mainan, udah kalah, udah dia ngajarin, dia yang ini, dia yang kalah. Besoknya next day-nya dia bawa game yang lain lagi. Kalah lagi. Iya emang nggak jago emang, ya udahlah, penting main kan ya, bosen habis kadang. Ya gitu kayak main, terus kadang juga bercanda-bercanda, terus apa ya? Oh ini yang paling gue suka adalah nanya-nanya Bang Vino pengalaman syuting zaman dulu sama zaman sekarang bedanya apa? Apa bedanya? Apa bedanya? Masih yang pakai ini. Iya kan pakai gini kan Bang Vino dulu yang parah banget. Ini bangkainya emang kayak gini. Bareng sama Soekarno. Dia mikir tuh jauh banget itu bukan sebuah pujian, itu sebetulnya ya. Benar. Enggak beneran kayak kepo kan kayak dulu masih pakai film, gitu. Masih pakai film, terus di warna pakai pensil warna kan dulu, warna gambar. Kejauhan. Bercanda. Nggak mungkin ini kali. Dulu aktor itu datangnya mobilnya masih ceper gitu. Mobilnya masih ceper warna biru. Kayak misalnya film Pang in Love. Itu kan gue suka ya gitu. Penasaran. Iya kan kayak pengen nanya, "Bang, itu syuting gimana sih?" gitu. Terus Bang, syutingnya Bang, Eto'nya lagi tidur. Gue tanya-tanya Bang, syutingnya gimana Bang? Tapi dia annoying nggak? Annoying. Annoying. Di film ini karakternya lebih annoying banget. Sebenarnya bukan cuma Angga, tapi dia lebih annoying lagi gitu. Karena memang My Annoying Brother nih bukan film tentang kakak adik yang annoying aja, tapi chemistry-nya tuh antara kakak adik, antara teman gitu. Karena kan bro, bisa jadi brother juga. Bro, bisa jadi brother gitu. Jadi semuanya ini memang sebuah film yang annoying banget ya. Annoying. Tapi sayang. Memang annoying tuh ini type saya my annoying. Annoying tapi sayang. Iya betul. Slebeo. Slebeo lagi. Sebetulnya ini filmnya film yang ringan, film yang deket sama kita gitu, tentang gimana sih seorang kakak adik. Kan biasanya kakak adik itu kan kalau deket berantem, kalau jauh kangen gitu. Terus apalagi tentang cowok-cowok yang gak mungkin banget tuh ngomong, "Bang gue sayang sama lo." Aduh gila tuh pasti aneh. Itu aneh banget gitu. Nah cuman kita pengen ngegarapnya tuh emang bener-bener yang apa ya, yang paling relate lah. Jadi paling relate itu akhirnya kita ngulik semua nih waktu reading. Gimana ini enaknya diapain. Jadi yang tadi gue belum pernah main sama mereka semua. Ya hampir nggak pernah ya. Iya, gue belum pernah. Ini pertama kali. Kayaknya semua 4 orang ini tuh emang nggak pernah main bareng. Iya. Tapi nggak tahu kenapa energinya ketika pas kita mulai reading tuh semuanya kayak berusaha untuk klik dan pengen ngasih sesuatu yang terbaik, bukan cuma untuk dirinya sendiri gitu. Itu tuh yang susah tuh, nyari lawan mainnya kayak gitu tuh susah tuh. Akhirnya chemistry yang kita bayangin, ini pasti akan susah nih. Justru malah gampang sebenarnya. Karena kan yang bikin penasaran justru kan ceritanya kan abang dan adik ini kan agak-agak estranged dulu nih, baru ketemu lagi karena ingin memanfaatkan kesulitan adiknya gitu. Nah kalau lo sendiri terakhirnya cara pendekatan lo sama Angga gimana? Sama sih sama kayak yang lain juga gitu. Kebetulan waktu pas lagi reading tuh gue ada satu project yang nggak bisa reading ketemuan tatap muka langsung, jadi kita selalu ada beberapa kali pakai Zoom gitu. Nah itu jadi kita pakai gitu situasi biar ngebangun awkwardnya ketika baru kita udah lama gak ketemu terus ketemu. Tapi begitu pas udah ngeblend udah ketemu itu jadi kebuka gitu loh. Angga juga ternyata sifat yang jahil, yang apa gitu. Dan enaknya syuting ini tuh dikondisikan ngurut. Adegan per adegannya tuh agak ngurut. Ya betul, lumayan ngurut. Jadi ketika misalnya ada satu kan hampir 70% lah semua adegannya di rumah. Jadi rumah tuh kayak simbol lah, simbol keluarga. Nah adegannya tuh diambil tuh ngurut. At the end of the day gitu. Apa yang kalian harapkan dari penonton untuk mengambil
Saripati. Saripati ayam. Pesan moral itu kan nggak ada patokannya ya. Ya betul. Nggak ada standarnya gitu. Mungkin ketika si A nonton film ini yang dia dapat adalah ini. Ketika si B nonton ini yang dapat ini. Jadi menurut gue pribadi nonton aja tanggal 24 Oktober. Santai aja, nggak usah punya ekspektasi yang berlebihan. Taruh handphonenya, nikmatin aja filmnya. Pasti nanti lo akan mendapatkan sesuatu gitu. Mendapatkan sesuatu yang yang mungkin lo harapkan ataupun yang gak lo harapkan juga nggak apa-apa. Kan semua orang nggak bisa disenangkan semua gitu. Betul. Tapi paling enggak kita sudah membuat film ini pakai hati kita gitu loh. Betul. Dan gue merasa penonton kalau nonton film ini itu cocok banget kalau nontonnya bareng sama orang-orang terdekat ataupun yang awkward. Karena dua-duanya ada bang ya. Ada momen-momen lo deket gitu. Tapi kayak misalnya abang ade. Atau gak usah abang ade, kakak ade yang cewek cowok, cewek-cewek. Pas nonton kalaupun lo awkward, menurut gua ini juga film tepat banget. Karena banyak banget adegannya menggambarkan kayak, aduh iya lagi gitu. Awkward banget lagi kadang kayak gitu. Gitu, jadi kalau misalnya yang diharapkan penonton dapat pesan apa, gak harus pesan, udah nikmatin aja. Justru saat lo ngelihat awkwardness-nya itu, kedekatannya itu, bisa jadi itu hal-hal kecil itu yang jadi pesan buat lo gitu. Gitu sih. Kayak mungkin aduh gue ada masalah sama kakak gue atau adik gue atau orang tua gue atau temen gue. Gue gengsi banget atau gimana cara nyelesainnya ya. Udah ajak aja nonton. Ya benar. Gak usah ngomong apa-apa, nonton aja gitu. Mudah-mudahan keluarnya tambah ribut ya. Enggak jangan ya. Jangan. Iya. Jangan tambah ribut. Tapi... Bisa rumah. Emang kan temenan gak mungkin sama. Oh iya benar juga sih. Siapa tahu satu kontrak kan. Iya, bisa juga sih. Jadi jangan lupa kalau mau ngerasain annoyingnya punya kakak atau adik cowok atau ya cewek cowok lah ya. Bebas lah. Siblings. Siblings. Sahabat juga boleh. Benar, jangan lupa. Nonton My Annoying Brother. Kasih tahu toh yang di sini toh, yang di sini. My Annoying Brother. Tuh, yang ini nih. Enggak usah dibuka, terlalu dibuka Mas. Biasa aja. Brothers. Nontonlah My Annoying Brother mulai tanggal 24 Oktober 2024. Nah, tanggalnya dan isinya ada siapa aja produsernya, bisa ada di sini. Enggak usah ya. Ribet. Iya. Gitu. And Pobela sign out. Oh gitu. Gini. Enggak, itu gue aja. Oh. Iya.